Baik, Bu. Ya, semua sudah sarapan? Sudah, Bu. Ya, kita akan mulai pelajaran kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Dan yang paling penting adalah Alkitab. Semua bawa Alkitab kan? Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Itu yang penting. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar apa yang kami pelajari dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Bila doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, minggu lalu kita masuk di pelajaran pertama, yaitu ketidaktaatan adalah awal dari dosa. Dan sekarang kita buka halaman 6-9, yaitu pelajaran 2 tentang dampak dari dosa. Dampak dosa. Kemudian pasal 4 ayat 1-16. Nah, adakah yang membantu Ibu di depan untuk memainkan perannya? Ada, Bu. Nah, silakan Andi Ruben maju. Yang lain tenang dan dengarkan cerita Ibu ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam taman itu karena di depan pintu itu sudah dijaga oleh para malaikat. Nah, singkat cerita, Adam dan Hawa pun bersetubuh dan melahirkan seorang anak laki-laki yang pertama bernama Kain. Dan anak yang kedua bernama Habel. Nah, kedua anak ini pun bertumbuh dewasa dan Kain memiliki pekerjaan, yaitu bekerja di ladang yang menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Habel juga bekerja menjadi pengembala domba dan memiliki banyak sekali domba. Suatu ketika mereka sedang berada di ladang, Kain berkata bahwa ia akan mempersembahkan hasil tanahnya kepada Tuhan, yaitu buah-buahan, dan Kain pun membawa persembahan itu ke atas mezbah Tuhan. Dan Habel pun juga datang membawa kambing dombanya, yakni anak sulung dari dombanya yang beserta dengan lemak-lemaknya, dan juga mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan memindahkan persembahan Habel dan Tuhan tidak memindahkan persembahan Kain. Akhirnya Kain pun marah, panas hatinya dan menaruh dendam iri hati kepada adiknya. Akhirnya dia pun berkata kepada adiknya dan mengajak adiknya bahwa mari kita pergi ke ladang. Adiknya pun mengikut kakaknya ke ladang, dan di sana Kain memukul Habel sampai mati. Akhirnya ketika Tuhan mencari Habel, Tuhan berkata, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Lalu Kain menjawab, "Saya tidak tahu, saya bukan penjaga adik saya." Akhirnya Tuhan berkata, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutmu untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tetapi Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan mengatakan kepada
supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke, singkat cerita kita ini selesai sampai di situ. Nah, kesimpulan hari ini, silakan duduk. Ya, kita dapat mengambil kesimpulan dari cerita kita pada hari ini, yaitu kita tidak boleh iri, dengki kepada sesama kita. Karena ketika kita iri dan dengki kepada sesama kita, maka itu akan menimbulkan dosa. Nah, dampak dosa itu bisa berdampak kepada diri kita, juga kepada orang lain. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang ketiga. Semua siapkan kertas karena kita akan menggambar hal yang lebih bagus lagi. Oke, sekian dan terima kasih.